kali ini aku akan share mengenai EPL dalam metode pembelajaran Montessori. Nah, EPL itu singkatan dari Exercise of Practical Life, yaitu merupakan aktivitas keterampilan hidup yang banyak sekali manfaatnya untuk anak. Salah satunya yaitu untuk perkembangan anak, melatih motorik kasar dan motorik halus yang nantinya akan mendukung proses belajar menulis anak loh. Kemudian selain itu manfaatnya ada untuk dirancang khusus untuk mengedukasi anaknya dan ada kontrol kesalahannya. Nanti dijelasin ya kontrol kesalahan itu di akhir video. Nah, selain itu manfaat dari EPL ini ada yang dikenal dengan istilah OCI. O singkatan dari order, yaitu keteraturan, anak dilatih untuk teratur. Kemudian C yang pertama ada koordinasi mata dan tangan, yang penting nanti untuk membaca, menulis, gitu, berhitung. Kemudian ada C yang kedua konsentrasi, yaitu dilatih untuk berkonsentrasi penuh, efisien, sesuai siklus kerja anak, yaitu selama 3 jam. Kan kalau anak aku ya baru bentar aja mungkin 10-15 menit udah kabur gitu aja gitu, konsentrasinya nggak bisa lama gitu. Nah, di sini dilatih untuk 3 jam. Nanti di akhir video juga aku contohin ya seperti apa anak-anak di kelas Montessori selama 3 jam benar-benar bisa bekerja dengan penuh tanpa gangguan sesuai siklus kerjanya, karena ini penting banget untuk mengoptimalkan potensi maksimal anak. Jadi kerjanya itu harus sampai ke graded periodnya. Nanti ya dijelasin di video seperti apa sebenarnya. Nah, selain itu ada OCI yang terakhir adalah independence. Jadi di kelas Montessori itu bukan berarti membiarkan anak di kelas mengerjakan apa sendiri-sendiri, enggak. Itu kebebasan menuju kemandirian. Nanti bertahap anak dilatih untuk kebebasan dengan aturan hingga bisa mandiri tanpa bantuan orang lain. Ya, tentunya kan kita juga ingin sekali anak tidak ketergantungan pada kita, orang tuanya gitu kan ya, karena kita juga tidak akan selamanya bersama. Nah, itu dia manfaat-manfaat dari EPL banyak banget kan. Dan EPL ini prinsipnya aku liatin ya, salah satu material dari EPL. Nah, ini dia materialnya. Di sini ada nampan, ada alas kerja, ada sendok, ada mangkuk, 2 mangkuk berukuran sama, yang satu diisi dengan makaroni. Nah, jadi ini tuh aktivitas menyendok. Prinsip dari EPL sendiri yang pertama adalah be isolated. Artinya, kalau misalkan anak sedang belajar menyendok, dalam aktivitas tersebut ya sudah menyendok aja, tidak ada tambahan aktivitas misalkan mengenal warna, tidak. Jadi udah aja kalau misalkan aktivitas menyendok aja tanpa belajar yang lain gitu, namanya artinya isolatif gitu. Nah, untuk prinsip yang kedua yaitu dari konkret ke abstrak, dari yang mudah ke yang tersulit. Jadi dianjurkan bertahap gitu, dari yang mudah dulu gitu dianjurkannya seperti itu. Nah, kemudian harus disimpan dalam nampan, mudah dijangkau anak, dan selalu ada ketika anak membutuhkannya. Misalkan kita menyimpan material ini di rak yang memang tidak berubah-ubah gitu, di situ-situ aja gitu. Jadi kalau misalkan anak membutuhkan, itu anak gampang nyarinya gitu. Nah, itu juga mengajarkan keteraturan gitu. Anak kan suka kalau misalkan sesuatunya itu dicari itu ada gitu, jadi itu bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian prinsip material EPL sendiri harus utuh, bersih, sesuai ukurannya gitu, dan sesuai ukuran untuk anaknya. Ini kemudian ini bisa dilihat ya, ukurannya sama gitu, kecil gitu, pas untuk anak gitu. Kemudian kalau bisa dianjurkan ukurannya
bervariasi, misalkan hari ini makaroni, besok pakai mie gitu. Untuk teksturnya gitu, bervariasi bentuknya kayak gitu, supaya anak juga nggak itu aja gitu belajar gitu. Nanti FPL ini akan bermanfaat ketika anak misalkan makan dari yang tekstur padat, nasi, bubur, ke sup, misalkan ke yang cair gitu, nanti belajar bertahap. Seperti itu prinsip material dari FPL sendiri. Nah, banyak banget kan manfaatnya. Jadi untuk parents dianjurkan mengenalkan metode ini pada anak-anaknya, karena ini bermanfaat sekali untuk kehidupan sehari-harinya, membantu dalam kegiatan sehari-harinya gitu. Nah, banyak banget manfaatnya, bukan hanya nyimak aja loh ya. Aktivitas FPL ini masih banyak, ada belajar pasang kancing, resleting, kemudian menutup membuka pintu, caranya duduk gimana, bawa kursi kayak gimana gitu. Kemudian ada aktivitas menuang nanti pakai teko dan lain sebagainya. Pokoknya masih banyak banget. So untuk parents jangan lupa ya untuk mengenalkan metode Montessori ini pada anak-anaknya. Ini bisa diterapkan pada anak mulai dari usia 2 tahun hingga usia 6 tahun gitu. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you.